Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi September minggu kedua. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di Rizder Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Buat kalian yang belum tahu segmen ini adalah segmen yang akan membahas kondisi IHSG dan juga saham-saham yang bisa direferensikan untuk ditradingkan minggu depan, teman-teman ya. Dan sebelum gue mulai, gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya grup trading ya, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord ya. Linknya sudah gue taruh di bawah. Kalian bisa langsung join di sana dan kita bisa langsung diskusi bareng di sana, oke? Berbicara tentang IHSG minggu lalu, teman-teman ya, IHSG ditutup melemah, teman-teman, di level 5.239 ya pada hari Jumat kemarin. Dan ada yang menarik di sini, teman-teman ya. Jadi IHSG ditutup di 5.239 itu pas di level support trend line-nya rising wedge-nya dia gitu, teman-teman. Jadi kemarin dia sempat nerobos, teman-teman, dan akhirnya tapi di reject lagi gitu. Jadi sekarang close-nya tuh masih di atas si trendline support si rising wedge-nya, teman-teman. Dan menurut gue minggu depan IHSG masih ada chance untuk naik, teman-teman ya. Jadi minggu depan ini adalah penentuan apakah rising wedge-nya jadi atau rising wedge-nya gagal ya. Jadi kalau misalnya dia jadi rising wedge-nya, berarti IHSG besok tuh akan mengalami penurunan sampai ke level 5.000-an, teman-teman. Tetapi kalau misalnya dia gagal, dia bisa balik lagi naik ke atas dan mungkin bisa menuju ke 5.450 sampai 5.500. Dan apa saja yang bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan ya. Jadi dan permintaan subscriber gue juga akan bahas tentunya. Tapi seperti biasa, teman-teman, gue akan bahasnya itu di monitor supaya bisa lebih jelas. Sekarang yuk kita ke monitor, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan sekarang gue lagi ada di tradingview.com dan ini adalah chart dari indeks kita IHSG, teman-teman ya. Dan kalau misalnya kita lihat dari penutupan IHSG minggu kemarin ya, itu kemarin IHSG ditutup di level 5.239 dan mengalami penurunan jelas, teman-teman, tapi penurunannya belum terlalu signifikan ya. Dan ini ada yang menarik sih, teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, saya sudah gambar di sini pola rising wedge ya, dan di sini pola rising wedge-nya ini IHSG tadi kemarin hari Jumat itu dia sempat break dulu, teman-teman ya. Tetapi dia di reject ke atas dan dia berhasil close di atas dia punya trendline bawahnya, teman-teman, dari rising wedge ini ya. Ini artinya apa? Artinya minggu depan itu hari Senin, teman-teman, itu penentuan ya, apakah dia rising wedge-nya gagal alias dia mau naik langsung ke sini ke 5.450 sampai ke 5.000, teman-teman ya, atau dia malah ke bawah, teman-teman ya, atau dia malah ke jadi ya rising wedge, jadi dia bentuknya ke bawah sini, dia menuju ke level 5.000, teman-teman ya. Jadi minggu depan tuh penentuan ya. Tapi kalau misalnya menurut gue pribadi, karena bentuknya candlenya ini rejection seperti ini, teman-teman ya, dan kalau misalnya kita lihat ini juga jadi ada area supply and demand kecil, teman-teman, di sini ya. Nah di sebelah sini ya, ini bisa jadi merupakan titik balik atau rejection turning point-nya si IHSG, dan hari Seninnya dia mungkin bisa naik kembali, teman-teman ya. Pertamanya dia mengejar level tertingginya kemarin ya, high kemarin di rising wedge paling high kemarin di 5.370-an ya. Tapi kalau misalnya dia bergeraknya kenceng ya, dia bisa ke 5.400. Tapi intinya kalau misalnya dari gua sih, menurut gua ini karena ada rejection seperti ini, kemungkinan tendensi dia akan naik, teman-teman ya, untuk minggu depan. Itu untuk IHSG-nya. Nah sekarang saham apa saja yang bisa dijadikan referensi. Tetapi sebelum itu gue mau bahas yang kemarin udah gue omongin, teman-teman. Yang pertama itu ada BBNI, teman-teman ya. Nah BBNI ini masih berada di level yang bagus, teman-teman ya. Di sini masih bertahan dia, teman-teman ya. Jadi banking itu masih bisa bertahan, so ini a good news. Gua masih belum ambil action apa-apa, masih gue biarin aja. Karena secara codingnya pun dia masih bikin higher high terus ya, jadi ini masih aman lah. Oke, untuk BBNI. Berikutnya ada ASI, teman-teman ya. Dari Astra International. Nah Astra ini kemarin kena koreksi, teman-teman ya. Jadi dia itu harusnya kan dia bikin new high di sini, tetapi kemarin tuh gara-gara market IHSG-nya itu crash juga. Dan ASI ini kalau teman-teman tahu dia merupakan salah satu pendorong atau penggerak IHSG juga. So kalau IHSG-nya itu minus, kemungkinan korelasinya dengan Astra itu juga dia pasti ikut turun ya. Jadi dia ikut hancur turun, tetapi dia masih belum berubah, teman-teman. Dia masih bikin higher high dan
belum ketahuan dia akan bikin lower low atau enggak gitu. Jadi ini gue juga masih stay, masih gue hold sampai dia kena SL-nya, nggak apa-apa gue diamin. Oke, itu untuk Astra. Berikutnya ada Antam teman-teman ya. Nah, Antam ini juga menarik, dia masih bertahan teman-temannya di level bahkan kita sempat profit sedikit ya kemarin pas penutupan hari Jumat ya, tetapi ini juga masih gue biarin teman-teman karena strukturnya juga masih bagus, codingnya juga masih high terus, trennya juga sudah transisi teman-teman ya. Di sini kalau misalnya kita lihat ya, dia sudah break trend line-nya dan sudah transisi, dan targetnya pun masih sama di 930, di 930-an ya, di targetnya Antam. Jadi ini juga masih gue diamin, Antam masih bagus untuk di hold teman-teman ya. Berikutnya ada Unilever. Nah, Unilever ini juga bagus teman-teman ya, dia masih stay di atas moving average-nya, masih aman. Transisinya juga transisinya juga mau terbentuk teman-teman ya, walaupun belum jadi, tetapi dia sudah keluar dari fase despair dan distribusinya, dan dia sekarang mungkin lagi reakumulasi di atas ini teman-teman ya, sehingga target gue pun masih sama ya, masih di 8.800, target terdekatnya di 8.475, dan ini sekarang kita sudah floating profit teman-teman ya, sekitar 4%-an ya di Unilever. So ini masih gue hold juga karena Unilever ini masih oke untuk kedepannya. Oke, itu untuk saham-saham yang kemarin teman-teman ya. Terus kemudian ada saham apa saja yang bisa ditradingkan, gue tambahin ya teman-teman ya. Yang pertama itu ada ICBP teman-teman. Jadi ICBP ini juga termasuk saham yang bagus ya. Jadi ini juga kalau kita lihat trendline-nya ya teman-teman ya, dia sudah break dan dia sudah mulai transisi teman-teman ya. Dan di sini dia mengalami bullish kuat, dan sekarang dia lagi membentuk base atau post gitu, tetapi dia membentuk suatu pattern teman-teman. Jadi ini merupakan petanda yang bagus, perbentiannya pattern seperti ini. Dan ini targetnya gue harap dia bisa seperti ini teman-teman ya. Targetnya ini kalau misalnya idealnya di sini di area 11.675, tetapi gue set TP minimalnya itu di sini teman-teman ya, di 11.100, 11.150 teman-teman ya. Itu untuk TP minimalnya. Itu untuk ICBP. Jadi ini juga masih bagus teman-teman ya. Kalau misalnya kita mau entry besok ya, ini stop lossnya tuh cukup di bawah sini teman-teman, dengan target di atas ini ya. Jadi risk rewardnya juga 1/4. Ini merupakan risk reward yang sangat bagus sekali untuk di tradingkan ya. Berikutnya ada saham bagus lagi, yaitu adalah BBRI teman-teman ya. Nah, BBRI juga banking, sebenarnya secara overall banking ini patut untuk dilirik ya untuk minggu depannya, karena dia juga banyak rejection nih di candle terakhirnya. Terutama untuk BBRI, dia sudah masuk ke area entry buy-nya yang gue biruin ini sebenarnya area entry buy-nya. Ini gue padukan dari supply and demand ya, Fibonacci dan segala macam. Jadi dia sudah masuk, dan kemarin sempat kena Fibonya lagi di retest 2 kali dan tetap di reject teman-teman ya. Ini juga merupakan pertanda bagus, berarti tendensi dia untuk ke atas ini masih kuat ya. Jadi kalau misalnya kita entry sekarang di sini ya, ini target kita, ini kita bisa, kalau yang idealnya kita bisa ngikutin ini teman-teman ya. Nah, ngikutin seperti ini. Jadi target idealnya tuh di area 4.200-an ya, 4.250-an. Tapi untuk TP minimalnya ya, kalau misalnya kalian entry di sini, ini udah gue gambarin, sorry, ini gue lihat dulu. Nah, ini udah gue gambarin ya. Jadi kalau misalnya kalian mau entry, SL-nya cukup di bawah sini ya. Dan untuk targetnya di atas. Untuk TP minimalnya kalian bisa incer di sini teman-teman ya, di 4.000-an, di 4.000 pas. Dengan risk reward 1/178 itu juga masih bagus. Kalau kalian ngejar paling atas 4.250 itu risk rewardnya jadi 1/2,5. So ini juga masih bagus sekali untuk BBRI. Oke, itu adalah saham-saham yang bisa direkomendasikan atau bisa direferensikan untuk ditradingkan minggu depan ya. Sekarang gue mau bahas yang di request sama subscriber. Ini cukup banyak ya hari ini ya. Jadi gue akan cepat aja teman-teman. Gue kasihkan reviewnya cepat aja. Pertama ada BMTR teman-teman ya. BMTR. Nah, untuk BMTR ini sendiri ya, kita lihat dari trendline-nya sendiri ya. Kita gambar dulu trendline-nya, dan ini sudah break juga trendline. Dan kalau misalnya kita tarik Fibo juga di sini ya. Untuk BMTR-nya kita tarik Fibo dari bawah ke atas. Dia sudah menyentuh level buying areanya di sini ya. Jadi ini kalau misalnya kalian mau beli, tunggu swing ya, tunggu swing kalian, swingnya jadi kalian bisa entry buy di sini ya. Dan terus untuk targetnya pasti di area supply di atas ini ya, yang berupa wick atau shadow di sini. Ini area TP-nya gitu ya. Itu untuk BMTR teman-teman. Kemudian ada Indi.
Nah, untuk Indi, gue masih belum bisa rekomendasikan karena dia muncul ascending broadening wedge ya, dan di sini tendensinya tuh memang walaupun masih bisa naik sekali lagi, satu wave lagi, tapi tetap tendensi turun. Dan ini nggak ada yang tahu teman-teman ya, dia apakah mau langsung turun apa mau dibawa naik dulu. So untuk Indi gue masih belum rekomend untuk di open ya. Kemudian ada Breeze teman-teman. Nah untuk Breeze ini sendiri menarik ya, dari candlenya sendiri, dari kemarin bullish pressure-nya itu kuat sekali ya untuk Breeze ini ya. Dan kemarin hari Jumat ini ya, dia sempat dibawa turun ke bawah ya, tapi dia ada rejection dan akhirnya membentuk bullish pin bar. Ini bisa menjadi signal yang bagus untuk kalian mau buy ya. Untuk targetnya si Breeze sendiri ya, ini kita pakai average hariannya dia aja teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat di average hariannya itu segini ya, nah segini berarti kalian bisa apply 1:1 aja ya. Jadi seperti ini contohnya. Oke, nah kalian bisa apply di sini. Ya. Nah, ini untuk target Breeze ya teman-teman ya. Dan kalau misalnya kalian mau pakai risk reward ratio nya cukup seperti ini teman. Untuk SL-nya di sini, TP-nya di sini. Risk rewardnya 1:167. So ini masih bagus juga untuk Breeze ya. Sekitar TP-nya 15%, SL-nya 9%. Ini masih good trade sebenarnya ya. Dan gue bilang sih ini tendensi untuk bullish-nya itu masih kuat ya untuk Breeze ya. Jadi ini masih bisa dipertimbangkan Breeze. Berikutnya ada ECAT. ECAT ini sahamnya masih bullish teman-teman, tapi perlu diperhatikan terakhir dia gagal membentuk higher high. So ini bisa menjadi satu pertanda teman-teman ya, apakah dia akan membuat penan ya. Ini bisa jadi dia bikin penan ya. Jadi kalau misalnya kita kasih garis di sini, penan besar seperti ini bisa aja naik nih. Dia naik tapi sampai mana? Naiknya sampai sini aja gitu ya. Sampai sini dia bikin lower high lagi. Kemudian dia baru sini sekali lagi, baru dia kemudian dia akan naik tembus ke atas. Ini mungkin bisa jadi roadmapnya ECAT seperti ini. So untuk ECAT besok mungkin bisa naik, tapi kenaikannya gak signifikan ya menurut gue ya. Jadi dia bisa di sini ya, kalau misalnya kalian mau tradingkan sendiri ya, 1:1 rewardsnya. Jadi ini nggak terlalu bagus untuk ditradingkan ECAT, tetapi itu pilihan kalian. Kalau misalnya kalian mau berspekulasi silahkan. Oke. Berikutnya ada MNCN. Nah, untuk MNCN ini gue juga belum rekomend untuk entry teman-teman ya, karena dia masih berada di bawah moving average dan harganya juga masih terus bikin lower high terus, walaupun low-nya juga masih standar. Tapi ini tendensinya dia akan bentuk yang namanya descending triangle teman-teman ya. Ini juga bukan satu sign yang bagus untuk si MNCN. Jadi dilewatin dulu. Berikutnya ada WSKT teman-teman. Waskita. Nah, Waskita juga masih membentuk lower low ya, dan dia juga mau tendensinya itu mau bikin lower low lagi di sini, karena di sebelumnya dia bikin lower high ya di atas ini ya, dia bikin lower high, tendensinya dia mau bikin lower low lagi. So Waskita juga masih belum ya, kita lewatin dulu. Berikutnya ada Main. Untuk Main ini juga masih kurang bagus, karena kalian bisa lihat ya, ini ada gue bikinin trendline atas bawahnya teman-teman, ini channelnya ya. Jadi channelnya si Main ini juga dia sudah di break ya, yang bullish ya, bentuknya bullish ini seperti rising wedge sudah di break, dan dia harga masih bermain di bawah itu loh. Jadi harga bermain di bawah rising wedge-nya, terus kemudian moving average juga harga bermain di bawah situ. Ini jadi pertanda yang kurang oke. Dari volumenya juga banyak yang buang ya di sini ya. Jadi ini masih kurang oke untuk dilihat. Jadi dilewatin dulu untuk Main, oke. Berikutnya ada Cleo. Cleo ini saham yang bagus teman-teman ya. Dia saham retail ya, air mineral teman-teman ya. Dan ini kita lihat pergerakannya juga secara teknikal dia bagus. Dia ada bullish impulsif di sini. Walaupun di atas ini dia banyak rejection, tetapi dia bikin base dan masih bertahan di atas ini. Lagi ngumpulin tenaga ibaratnya. Sepertinya sih lagi ngumpulin tenaga ya. Di sini juga ada satu volume yang bagus sekali teman-teman ya. Diperhatikan di sini dengan satu candle ini. Jadi ini kita bisa jadikan area supply and demand juga teman-teman ya. Kita tarik pivotnya di sini. Kita cari pivotnya ya. Nah di pivot ini juga memang harganya masih bertahan di atas pivotnya. Ini jadi sesuatu yang bagus juga. So kalau kalian mau invest di Cleo ini kayaknya yang bagus teman-teman ya. Dan gue juga akan mencoba untuk invest di Cleo nih ya. Karena secara price-nya pun dia masih murah harusnya teman-teman ya.
Untuk targetnya sendiri ya Cleo ini ya, untuk jangka pendeknya teman-teman ya, jangka pendeknya ini kalian bisa 1:1 kan di sini ya. Ini untuk jangka pendeknya teman-teman ya di sini. Ya, jadi sekitar sini teman-teman ya, dengan target 21% dengan resiko 8%. Ini merupakan saham yang bagus. Ini Cleo ini merupakan saham-saham yang bisa kalian simpan juga sebenarnya teman-teman ya. Bisa kalian simpan, bisa kalian trading card. Kalau kalian merasa sibuk ya kalian simpan aja Cleo. Ini merupakan saham yang bagus menurut gue. Berikutnya ada MIDI teman-teman. Waduh, MIDI ini adalah saham-saham yang chartnya tuh nggak bisa dilihat teman-teman ya. Maksudnya ini chartnya seperti ini saya nggak bisa kasih rekomendasi. Kenapa? Karena secara teknikal juga bingung mau diapain gitu kan ya. Kalau misalnya kalian mau lihat moving average-nya pun percuma karena saham-saham seperti ini gerakan harganya sudah aneh. Jadi kita lewatin dulu ya MIDI ya. Berikutnya ada SIM teman-teman. Nah, untuk SIM ini ya, gua harus melihat di sini ada area supply teman-teman dan dia sudah berada di area supply. So ini gue kurang suka ya kalau misalnya dia saham sudah bergerak di area supply. Volume buy-nya juga sudah menurun teman-teman ya. Jadi ini gue mendingan ditunggu dulu sampai dia koreksi teman-teman ya. Kita lihat koreksinya tuh sampai mana ya, karena ini berbahaya saham-saham seperti ini. Kalau misalnya kita lihat trend line-nya seperti ini ya, dia mengalami percepatan ya. Jadi kalau misalnya kita adjust lagi dari sini, kita adjust seperti ini, kita adjust lagi seperti ini ya, ini mengalami percepatan sahamnya. Oke. Nah ini juga saham-saham seperti ini kalau sudah kena area supply areanya ini lebih baik kita harus hati-hati dan mendingan kita cari saham lain dulu yang masih jauh dari area supply-nya, karena kalau sudah di area supply dia swingnya jadi aja. Ini kan hampir jadi ya swingnya ya. Ini kalau swingnya jadi dia kemungkinan bisa ke bawah dulu nih teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau ngambil, mungkin alangkah baiknya kalian ngambilnya di area sini nih, di area 308 sampai 330 itu kalau kalian mau ngambil SIM. Oke. Berikutnya ada ACS S-Hardware. Nah S-Hardware ini juga bagus teman-teman ya. Jadi kemarin dia sempat muncul yang namanya head and shoulder, tapi head and shoulder-nya gagal karena pada saat di neck-nya di sini, di neck-nya nih ya, dia mau break tapi ternyata dipantulkan lagi, di rebound kembali. So ya belum terbentuk nih dia punya head and shoulder. Jadi reversalnya belum ada ya. Dan di candle terakhirnya dia ada candle bullish rejection ya, dia sudah turun tapi dia di reject sampai atas ini. So kalau kalian mau beli S-Hardware ya, ini juga boleh di referensi saya rekomendasikan ya. Kenapa? Karena bentuk dari teknikalnya pun bagus ya. Dia berada di atas moving average, trendline bearish-nya sudah di break ya, dan dia menuju ke atas. Sekarang mungkin lagi koreksi ya. Secara pattern juga nih, kalau misalnya kita tarik di sini, apakah ada pattern? Mungkin akan jadi flag sih ya, seperti ini teman-teman, jadi flag. Kalau misalnya flagnya dia sudah di break seperti ini di harga yang hari Jumat kemarin ya, dia berada di luar flagnya. Ini jadi sign yang bagus untuk S-Hardware. Jadi kalau mau saya entry boleh nih S-Hardware, lumayan oke. Nah kemudian ada INTP. Ini banyak ya teman-teman ya. Ada INTP. INTP masih berada di downtrend ya. Terus dia juga masih bergerak konsolidasi kecil, sideways kecil. Dan ini juga masih belum ada tanda-tanda untuk bullish teman-teman ya. Jadi di terakhirnya pun dia masih bearish seperti ini. Kalau gue mendingan cari yang lain ya daripada INTP. Oke. Berikutnya ada Astra Argostari atau AALI. AALI ini kita kemarin sudah sempat merasakan profit dari sini, sudah TP juga teman-teman ya. Dan ternyata dia masih naik terus-terusan, gila ya nih Astra. AALI ya. Dan tampaknya memang harga komoditas semua teman-teman, dari rubber, dari minyak crude oil, dari apapun lah komoditas tuh sekarang lagi gila-gilaan harganya teman-teman ya. Ini yang mungkin menjadi dorongan buat si Astra ini untuk naik ya. Tapi kalau misalnya kita lihat ya, ini ada area supply and demand-nya, dan dia tampaknya dia mau break teman-teman. Dan kalau misalnya break, dia target berikutnya tuh akan ke sini ya, akan ke daerah sini. So ini bisa jadi trade yang bagus buat kalian. Kalau misalnya kalian mau entry, saran saya SL jangan jauh-jauh, di bawah si shadow ini aja teman-teman ya. Jadi di bawah sini dengan target sekian ya. Jadi SL nya di 10.725, TP nya di 12.200 dengan risk rewardnya 1/19.95.
Ini bisa jadi trade yang bagus juga untuk Ali ya. Oke. Berikutnya ada XCL teman-teman. Nah XCL ini juga belum ya, belum bagus karena dia sudah break, dia punya bullish channelnya, terus kemudian dia masih turun, bikin pattern lagi, terus patternnya di back dan sekarang dia bikin turun lagi. Dan ini gue waktu itu kemarin sempat bilang ada target di 1800-1900 mungkin bisa tercapai teman-teman. Jadi XL di lewatin dulu, ditunggu dulu, belum ada tanda-tanda untuk naik. Kemudian ada PTRO. Untuk PTRO juga kurang bagus ya. Di sini kita lihat ada double top ya, dan di sini naiknya sudah hampir di break. Jadi kita tunggu aja apakah dia dinaikkan di break. Kalau naiknya di break kita tunggu sampai dia ke area sini teman-teman ya. Nah kalau naiknya di break ya teman-teman, kita tunggu dia di area sini di 1510-an ya. Tetapi kalau misalnya di naiknya dia terbentuk swing dan ada momentumnya di situ, kita bisa entry di PTRO. Oke. Berikutnya ada Antam ya. Ini Antam tadi gue udah bahas sebenarnya. Ini Antam yang tadi gue bahas ya. Kalau misalnya kalian lihat, intinya saham Antam ini masih bagus. Kalian kalau mau hold masih hold aja, silahkan, targetnya pun masih sama. Oke. Nah segitu dulu yang mau gue bahas teman-teman ya. Semoga yang gue sharing sini bisa bermanfaat buat kalian, dan jangan diambil mentah-mentah. Sesuaikan dengan trading plan kalian dan juga money management kalian supaya hasilnya lebih optimal. Mungkin itu dulu teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Dan sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke teman-teman, jadi itulah pembahasan gue tadi tentang IHSG dan juga saham-saham apa saja yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan teman-teman ya. Dan buat kalian yang mengambil informasi di video ini, jangan ditelan mentah-mentah. Kalian harus sesuaikan dengan trading plan kalian dan juga money management kalian supaya hasilnya bisa lebih optimal. Dan sekali lagi buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya sudah ada di bawah. Kalian bisa langsung klik link tersebut dan langsung join ya. Kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini. Kalau misalnya kalian suka video-video di channel ini, kalian juga bisa like dan komen ya di bawah, dan share juga ke teman-teman lain yang kira-kira membutuhkan video ini. Kalau misalnya ada yang kurang berkenan, kalian komen aja di bawah. Terus kalau misalnya kalian mau request juga tentang saham apa yang mau gue bahas ke depannya atau materi yang mau gue bahas ke depannya, kalian juga bisa langsung komen di bawah teman-teman. Mungkin videonya sampai sini dulu teman-teman ya. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat teman-teman ya. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.